Alhamdulillah pada kesempatan malam ini di masih di 10 hari pertama bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, kita bersyukur pada Allah SWT. Allah pertemukan kita di tempat ini, di ruang ini, ruang virtual, untuk sama-sama belajar meskipun kita dipisahkan dengan jarak yang jauhan. Pada kesempatan malam ini insya Allah kita masih melanjutkan bahasan kita dari bab kaifa amalahum sallallahu alaihi wasallam, seni interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada kesempatan kali ini kita masuk pada sub bahasan yang masih berhubungan dengan bagaimana bentuk-bentuk interaksi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kaum wanita. Kita lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan beberapa bentuknya, diantaranya di sini wa kana yakhussu sawahiba nisaihi mazidi fadlin wa ihsanin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perlakuan khusus, memberikan perlakuan istimewa kepada teman-teman dari istri-istri beliau. Diperlakukan secara khusus istimewa dengan eh, perlakuan lebih atau perlakuan unggul, perlakuan istimewa yang tidak diberikan kepada yang lain. Ini kita bisa lihat dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang secara jujur menuturkan bahwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah. Saya tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain cemburunya saya kepada Khadijah. Dan ini kata para ulama sesuatu yang lumrah dan biasa kalau seorang punya lebih dari satu istri, kemudian yang satu cemburu pada yang lain. Dan juga kita lihat pada kasusnya Aisyah, Aisyah cemburu pada Khadijah. Tapi coba kita lihat cemburunya itu untuk hal seperti apa. Kemudian wa ma ra'aituha. Ya, saya tidak pernah melihatnya. Artinya tidak pernah satu rumah tangga bersama-sama karena Nabi SAW menikah dengan Khadijah sampai Khadijah wafat baru menikah dengan yang lain. Jadi tidak pernah satu rumah, kemudian satu satu rumah tangga. Tetapi walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru dzikraha. Tetapi Nabi Muhammad SAW banyak menyebutnya. Nah, ini juga bisa menjadi pemicu munculnya cemburu. Tapi itu dalam batas yang wajar dan biasa. Dan Nabi SAW menyebutkan kebaikan Khadijah karena memang itu kebaikan yang nyata. Warubbama dzabaha syata, dan bisa jadi Nabi SAW menyembelih kambing summa yuqatti'uha a'dha'a, lalu dipotong-potong organ kambing tersebut, tsumma yab'atsuha fi sodaiqi Khadijah. Kemudian membagi-baginya ke teman-temannya Khadijah. Ya, ke teman-temannya Khadijah. Farubbama qultu lahu, sampai-sampai saya berpikir untuk mengatakan ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Seakan-akan di dunia ini nggak ada wanita lain selain Khadijah. Fayaqul, karena Nabi SAW bersabda, innaha kanat wa kana li minha waladun. Khadijah itu dulu begini, Khadijah dulu begitu, diceritakan beberapa kebaikannya, wa kana li minha waladun. Dan dari Khadijah lah anak-anak saya. Kita semua ketahui ada 6 anak Nabi SAW dari Khadijah. 2 laki-laki, 4 perempuan. Nah, ini bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memperlakukan secara istimewa teman dari istrinya meskipun sudah wafat. Artinya istrinya sudah wafat tapi teman-temannya masih hidup, Nabi SAW tetap berinteraksi dan berbuat baik pada mereka. Sampai nyembelih kambing pun terus ada yang dibagikan untuk teman dari istrinya yang sudah wafat tersebut. Kemudian contoh yang lain. Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah bertutur, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertutur, ja'at ajuzun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang nenek tua datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa indi. Dan Nabi SAW sedang bersama denganku.
Ya, wahwa indi artinya sedang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah seperti layaknya suami dan istri sedang berdua. Faqala laha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man anti?" Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada wanita tua itu, "Man anti? Siapa anda ini?" Qalat ana Jassamatul Muzaniyah. Saya adalah Jassamah al-Muzaniyah. Jassamah dari kabilah Muzani. Ya, kabilah Muzainah. Kabilah Muzainah jadi nisbahnya Muzaniyah. Faqala, lalu Nabi SAW mengubah namanya karena Jassamah itu nama yang tidak baik, maka diganti bal anti Hassanatul Muzaniyah. Akan anti ini Hassanah al-Muzaniyah. Kaifa antum? Kaifa halukum? Kaifa kuntum ba'dana? Lalu setelah itu Nabi SAW menyapa dan menanyakan kabarnya. Bagaimana kabar kalian? Ya, bagaimana keadaan kalian? Bagaimana kondisi kalian setelah kami? Qalat bi khairin bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Kami ini baik-baik. Alhamdulillah. Falamma kharajat qalat qultu ya Rasulullah taqbalu ala hadil ajuz hadal iqbal. Kemudian Khadijah ketika wanita tua tersebut sudah pergi, kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda memperlakukan wanita tua itu seperti ini?" Artinya sambutannya begitu hangat, lalu kemudian nanya kabarnya, ini dan itu. Berbuat dengan perlakuan yang baik kepada wanita tua ini. Faqala, lalu Nabi SAW menjawab, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, innaha kanat ta'tina zamana Khadijah, wa inna husnal ahdi minal iman." Wahai Aisyah, wanita tua ini dulu pernah mendatangi kami ketika saya masih bersama Khadijah. Wa inna husnal ahdi minal iman. Dan sesungguhnya husnal ahdi minal iman. Jadi memperbaharui, lalu menyapa dengan baik, dengan ramah, untuk memperbaharui hubungan yang pernah terjalin sebelumnya, itu bagian dari iman. Dulu pernah datang menemui menemui Khadijah, kemudian menyapa dan berinteraksi, maka kemudian Nabi SAW pun memperlakukan dengan baik, meskipun sudah berselang lama. Sampai kayak kaifa kuntum ba'dana, bagaimana kondisi kalian setelah kami nih, setelah maksudnya setelah wafatnya Khadijah, setelah kita bertemu dulu beberapa waktu silam. Nah, ini menjadi bagian dari interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum wanita. Dan kita lihat kaum wanita ini, kaum wanita yang disebutkan dalam hadis ini, termasuk dalamnya adalah wanita tua. Ya kira-kira bahasa kita nenek-nenek, sudah sepuh, tapi tetap Nabi SAW berinteraksi dengan mereka dengan cara yang baik. Dan ini merupakan bagian dari prinsip yang harus kita bangun dalam interaksi kita. Wa inna husnal ahdi minal iman. Artinya ada orang yang pernah punya hubungan baik dengan kita di masa lalu, di masa silam. Maka alangkah baiknya kalau kita berinteraksi, menyapa kembali, membangun hubungan yang pernah kita bangun sebelum. Berikutnya, interaksi Nabi SAW adalah kadzalika kana yahfadzul ahda fi ahli ashabihi min ba'dihim. Demikian pula Nabi Muhammad SAW menjaga hubungan dengan keluarga dari sahabat-sahabatnya sesudah mereka wafat. Termasuk di dalamnya adalah dengan kaum wanita. Karena kalau bicara keluarga, tidak mungkin kita membatasi keluarga itu cuma hanya yang laki-laki saja, karena saya laki-laki. Karena kalau kita bicara keluarga, pasti ada laki-laki, ada perempuan. Tidak mungkin keluarga itu cuma laki-laki saja, tanpa perempuan, dan tidak mungkin keluarga itu hanya perempuan tanpa laki-laki. Nah, kita lihat di sini, ada hadis dari Anas. An Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ala ahadin minan nisa'i illa ala azwajihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke tempatnya perempuan kecuali istrinya, kecuali ke tempat istri-istrinya. Ini kalau tempat istri dalam rumah, dalam kamar, kemudian Nabi SAW masuk, itu kan satu hal yang biasa dan lumrah, boleh.
Ini dibenarkan dalam syariat, suami masuk ke tempat istri. Illa Umma Sulaimin, fa innahu kana yadkhulu 'alaiha. Kecuali Ummu Sulaim. Hmm. Kecuali Ummu Sulaim, ini ada pengecualian. Faqila lahu fi dzalika. Lalu ditanya, kok begitu? Faqala inni arhamuha, qutila akhuha ma'i. Karena ini bagian dari bentuk kasih sayang saya kepadanya, kepada Ummu Sulaim. Kenapa? Qutila akhuha ma'i. Saudaranya gugur di medan pertempuran ketika berperang bersama saya. Ummu Sulaim yang dimaksudnya adalah Ummu Sulaim bintu Milhan al-Ansariyah radhiyallahu anha. Dan ini adalah ibunya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Putranya namanya Anas. Ibunya namanya Ummu Sulaim bintu Milhan al-Ansariyah. Jelas karena dari Ansar. Dan populer dikenal dengan nama Ummu Sulaim. Kalau namanya ada perbedaan pendapat, sama seperti ketika kita menyebut Abu Hurairah, populer sekali. Namanya siapa? Ulama berbeda pendapat. Karena kadang-kadang ada orang itu dikenal dengan panggilan tertentu, dengan kunyah tertentu, dengan gelar tertentu, tapi malah orang nggak kenal nama aslinya. Ya. Nama aslinya siapa? Sesuai dengan akte kelahiran kalau kita sekarang. Sesuai dengan KTP-nya, itu kadang-kadang belum tentu semua kita kenal dengan baik. Kita tahunya pokoknya panggilannya aja. Nah, ini eh, Nabi SAW menjalin hubungan baik dengan Ummu Sulaim bintu Milhan al-Ansariyah, ibunya Anas bin Malik, karena saudaranya, yaitu Haram bin Milhan, eh, terbunuh di perang Bi'r Ma'unah. Ya, terbunuh di perang Bi'r Ma'unah. Nah, ini menunjukkan bahwa menjalin hubungan dengan saudara, kerabat, lalu kemudian berinteraksi dengan mereka, menjalin hubungan baik, membantu mereka setelah mereka wafat, itu merupakan bagian dari iman. Dan Nabi SAW untuk menghibur hati Ummu Sulaim, maka Nabi mengunjunginya. Nabi SAW mengunjunginya. Kenapa? Karena saudaranya meninggal ketika berperang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepeninggal atau setelah wafat saudaranya, Nabi SAW menjalin hubungan dengan siapa? Dengan Ummu Sulaim yang masih berhubungan seperti lainnya adik dan kakak. Dan ini merupakan bagian dari memperbaharui hubungan yang jadi cabang dari keimanan. Interaksi berikutnya, wa min syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam alaihinna annahu kana yuraji'u ba'du azwajihinna fi ma yumahhinna minal umur. Fi ma yahummuhunna minal umur. Wa min syafaqatihi, termasuk bentuk sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita, beliau biasa eh, mengunjungi, biasa mendatangi sebagian istrinya, sebagian maaf sebagai suami mereka dan membantu. Jadi gini, ketika Nabi SAW melihat ada sahabat yang sakit, yang meninggal, kemudian eh, beliau berkesempatan untuk menjalin hubungan terus dengan sahabat berikut keluarganya, maka beliau lakukan termasuk ketika merasa perlu untuk mendatangi orang-orang yang dulu pernah berjasa dan yang didatangi siapa? Keluarganya. Termasuk yang datangnya adalah istrinya. Ya, dan yang datangnya adalah istrinya. Coba kita lihat Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa pernah Khuwailah bintu Hakim. Ya, Khuwailah bintu Hakim datang masuk ke tempat saya.
Dan waktu itu Khuwailid bintu Hakim ini adalah istri dari Utsman bin Maz'un. Lalu Nabi SAW melihat penampilannya yang nampak kusut, nampak penampilannya yang lusuh. Ya, penampilannya bukan penampilan orang yang berpakaian rapih. Lalu eh, Nabi SAW mengingatkan kepada Aisyah, kenapa pakaiannya seperti itu? Penampilannya Khuwailid bintu Hakim itu kok seperti itu? Kok nggak seperti nggak terurus, nggak terawat? Maka kata Aisyah, saya jawab bahwa ya Rasulullah, ya dia sekarang jadi wanita yang tidak punya suami. Puasa di siang hari, bangun malam di qiyam mulai di malam hari, dia seperti orang yang tidak punya suami. Maksudnya gini, dia apa seorang seorang wanita yang seakan-akan sudah seperti nggak punya suami karena suaminya ini setiap hari sibuk puasa kalau di siang hari, kalau malam sibuk qiyamul lail, maka Khuwailah bintu Hakim ini seperti orang yang tidak punya suami. Dia ditinggalkan ngurus dirinya sendiri dan semua keperluannya. Maka akhirnya Nabi SAW mengutus utusan ke tempatnya Utsman bin Mad'un sebagai sang suami. Lalu mendatanginya, lalu bertanya, ya Utsman, ar-raghbatan an sunnati, apakah kamu ini benci terhadap sunnahku? Apakah kamu benci terhadap sunnahku? Dijawab oleh Utsman bin Mad'un, la wallahi ya Rasulullah. Demi Allah, tidak wahai Rasulullah. Walakin sunnatuka, ya walakin sunnataka atlubu. Sebaliknya sunnahku itulah ya, sunnahmu, ya sunnah engkau ya Rasulullah, itulah yang saya cari. Qala fa inni anamu wa usolli. Lalu disampaikan, sesungguhnya saya ini tidur dan saya juga sholat. Maksudnya, kalau di malam hari, Nabi SAW juga tidur, tapi beliau juga sholat lain. Wa asumu wa uftiru. Beliau juga puasa, tapi beliau juga berbuka. Jadi nggak setiap hari berpuasa. Kalau Ramadan jelas berpuasa tiap hari, tapi di luar Ramadan kadang puasa, kadang berbuka. Dan kita dapati, Nabi SAW berpuasanya pun beragam. Artinya, kadang puasa sunnahnya banyak, kadang puasa sunnahnya terlihat sedikit. Sahabat melihat eh, dua-duanya ada. Wa angkihun nisa, dan kata Nabi SAW, saya juga menikah dengan wanita. Fattaqillaha ya Uthman. Ya Uthman bin Mas'ud. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai Uthman. Fa inna li ahlika alaika haqqa. Sesungguhnya dirimu punya hak. Wa inna li dhaifika alaika haqqa. Ketahuilah bahwa tamumu itu juga punya hak. Wa inna li nafsika alaika haqqa. Dan ya, jadi keluargamu punya hak, kamu punya hak, dirimu juga punya hak. Fasum wa aftir. Puasa tapi juga berbuka. Silakan puasa. Misalnya kemarin hari Senin puasa, hari ini nggak puasa, Rabu nggak puasa, Kamis puasa lagi, Jumat nggak puasa, di puasanya Senin Kamis. Atau misalnya puasa sehari berpuasa, sehari berbuka, tapi bukan puasa tiap hari. Wasolli wanam. Sholatlah dan tidurlah. Jadi sholat malam tapi juga tidur. Nah, ini menunjukkan pada kita bagaimana Nabi SAW memberikan teguran kepada suami, ya, suami yang seharusnya memberikan perhatian kepada istrinya. Dan ini bentuk interaksi Nabi SAW dan sayangnya Nabi SAW dengan kaum wanita. Kadang-kadang melihat, mengecek kondisinya, kabarnya, apa yang menjadi keperluannya. Kemudian kalau perlu diberikan bimbingan, arahan, termasuk bantuan, Nabi SAW membantu mereka. Kalau
Suaminya perlu diberikan arahan dan bimbingan, maka suaminya pun diberikan arahan. Berikutnya, wa kana yahfadul ma'rufa li ahlihi minhunna wa yura'ihi. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat kebaikan, kebaikan orang yang telah berbuat kebaikan dari kaum wanita, dan juga memperhatikan, mempertimbangkan, kemudian juga sangat memberikan apresiasi pada kebaikan tersebut, termasuk dari kaum wanita. Kalau berlaku untuk semua, iya, sudah pasti. Tapi secara khusus berlaku untuk kaum wanita, ada contohnya. Seperti pada kasusnya Imran bin Husain radhiyallahu an yang menuturkan bahwa kami pernah dalam satu safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imran bin Husain ini ikut Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Nah, kemudian kami menempuh perjalanan di malam hari. Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Sampai ketika fajar hampir ya menyingsing, artinya di penghujung malam hampir tiba, kami berhenti sejenak untuk beristirahat. Nah, ketika istirahat ini, lalu kemudian apa? Kami terbangun, dan yang membuat kami bangun adalah panasnya terik matahari. Panasnya terik matahari. Orang yang pertama kali bangun di antara kami adalah Abu Bakar. Kemudian Fulan, kemudian Fulan, kemudian Umar bin Khattab yang keempat. Ini kata Imran bin Husain. Dan Nabi SAW, ya, Nabi Muhammad SAW, beliau kalau tidur, beliau tidak dibangunkan sampai beliau bangun sendiri. Karena kami nggak tahu apa yang terjadi pada tidurnya beliau ini. Nah, ketika Umar terbangun dan melihat apa yang terjadi pada para sahabat, beliau ini orang yang terbiasa kalau melihat sesuatu, beliau tegas. Lalu beliau bertakbir dan mengeraskan suara takbirnya. Sampai akhirnya dengan takbir beliau ini, yang suaranya menggema, membuat Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya. Ketika beliau terbangun, orang-orang mengeluhkan karena apa? Karena gak ada air, mereka haus. Lalu akhirnya melakukan perjalanan sampai nggak terlalu jauh, lalu singgah di tempat tersebut. Akhirnya ya kaum muslimin bisa berwudu, dan beliau minta diambilkan air wudu. Beliau pun berwudu, kemudian dikumandangkan ya iqamah untuk sholat. Ya, lalu orang-orang pun sholat bersama Rasulullah SAW, bermakmum bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika selesai sholat, beliau mendapati ada yang ada seseorang yang terpisah dari jamaah, memisahkan diri, tidak sholat bersama kaum muslimin. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, "Ma mana'aka ya fulan?" Apa yang menghalangimu, wahai fulan, untuk sholat bersama kami? Untuk sholat ma'al qaum. Lalu dijawab, "Qala asabatni janabatun walama." Saya junub, padahal nggak ada air. Lalu Nabi SAW memberikan arahan, "Alaika bis-so'idi fa innahu yakfika." Ya, cukup dengan menggunakan tanah, maka hal itu sudah cukup bagimu. Maksudnya untuk berarti bertayamum. Kemudian Rasul SAW akan perjalanan, eh, dan para sahabat pun mengeluhkan haus.
sampai akhirnya tiba di sebuah tempat. Lalu beliau memanggil Fulan dan memanggil Ali dan mengatakan, coba pergilah, carilah air. Nah, ketika kami berjalan, menempuh perjalanan ini, tiba-tiba kami melihat seorang wanita. Jadi ini, nah, apa, ketika menempuh perjalanan, nah, melihat ada seorang wanita yang duduk di atas seekor untanya dengan dua kantong air dari kulit dan itu terikat di untanya. Nah, lalu kemudian kami bertanya kepada wanita tersebut, Ainal Ma, di mana air itu? Lalu jawab dengan jawaban, Aiha, Aiha. Itu mana jauh, nih, sangat jauh. Lama alakum. Tidak ada air untuk kalian. Maksudnya airnya dapatnya dari mana? Jauh sekali. Lalu disampaikan lagi oleh wanita ini. Ketika ditanya, berapa jarak antara antara keluargamu dengan air? Sejauh perjalanan sehari semalam. Maka kemudian dua orang ini mengatakan kepada wanita tadi, kalau gitu silakan bergegas, pergi. Kemana? Ketemu Rasulullah SAW. Lalu wanita ini mengatakan, oh ini orang yang dikatakan punya agama atau ritual ibadah yang berbeda dengan orang pada umumnya. Ya, iya. Lalu datang kedua orang sahabat tadi datang membawa wanita tersebut ke hadapan Nabi SAW dan menyampaikan cerita tadi. Lalu di dialognya pun disampaikan, eh, baru kemudian di oleh Nabi SAW diberikan arahan agar wanita tersebut disilakan supaya turun dari untanya. Kemudian eh, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah bagian dari apa bentuk penghormatan atau memuliakan, ya, eh, setelah dibawa ke hadapan Rasul SAW disampaikan bahwa dia adalah seorang janda dengan anak-anak yatim. Akhirnya beliau minta supaya untanya diturunkan, bahasa kita biasanya menderum untanya dan minum dari lubang kantong kulit wanita tersebut, dan Rasulullah SAW kemudian minum dari wadah tersebut dan orang-orang pun disuruh untuk minum. Kemudian onta itu diberdirikan lagi, ada eh, orang-orang diminta untuk silakan minum, minum. Semuanya minum dan kira-kira 40 orang yang haus ini minum sampai betul-betul puas dan kami mengisi tempat air minum kami, tempat air minum yang kosong tadi, kami sampai selain minum, kami mengisi tempat air minum kami juga sampai sampai penuh. Lalu eh, termasuk kepada laki-laki yang tadi mandi junub, ya, yang junub maaf, dikasih air, kemudian diminta untuk biar bisa mandi. Nah, baru setelah itu eh, sampai-sampai sebagian wadah air minumnya karena diisi penuh hampir pecah dia, akhirnya saking penuhnya.
Lalu beliau memberikan kepada setelah orang tadi, perempuan itu pun berdiri di pinggir menyaksikan hal yang menakjubkan tadi dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke kantong airnya tadi. Karena kantong airnya cuma sedikit. Lalu kemudian apa eh, didoakan dan kemudian Nabi SAW akhirnya bisa memperbanyak air yang tadi jumlahnya cuma sedikit. 40 orang semuanya bisa minum, semuanya bisa mengisi tempat minumnya, dan minumnya pun sampai kenyang. Dan akhirnya eh, ya dia terheran-heran sampai dia merasa bahwa seolah-olah wadah itu lebih banyak isinya daripada ketika kami mulai menggunakannya. Artinya banyaknya luar biasa. Dan kemudian Nabi SAW menyampaikan, berikan kepadanya bekal makanan apa saja yang kalian bawa. Akhirnya kami kumpulkan potongan-potongan roti, kurma, gandum, dan semuanya dikumpulkan di satu kantong dan diletakkan di unta perempuan tersebut. Lalu beliau bersabda, bawalah pemberian ini untuk anak-anakmu. Dan ketahuilah kami tidak mengurangi sedikit pun airmu. Sebab Allah telah menyediakan air ini untuk kami. Nah, ya wanita ini ini pulang. Ketika ditanya kenapa yang menyebabkan kamu pulang terlambat, saya bertemu penyihir hebat. Ya, dia bilang dia penyihir hebat, maksudnya bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. eh, Pastilah dia seorang Rasul Allah yang seperti yang diakuinya. Lalu wanita ini cerita kejadian yang dialami eh, dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini satu cerita yang menggambarkan bagaimana interaksi Nabi SAW dan pasukan kaum muslimin menyerbu kawasan di sekitar kabilah di mana seorang wanita tersebut tadi tinggal, tapi tidak sampai di wilayah tempat wanita tersebut berdomisili. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.